Nah, oke, jadi di subtes PBM ini ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita jadikan pegangan utama. Yang pertama ada KBBI. Cuman kalau misalkan kita cari nih KBBI di internet itu kan ada dua. Nah, saranku itu kalian baca dari yang ininya tuh bergradasi gitu. Jadi kan dia ada dua nih, ada dua warna. Misalkan kita cek, ada yang ininya merah, sorry, ada yang gini, ada yang bergradasi. Tapi saranku pakai yang bergradasi aja, soalnya beberapa itu ada perbedaan di KBBI yang resmi dari Kemendikbudrismen dan yang satunya. Kenapa sih pakai KBBI? Karena kan tipe-tipe soal di BBM itu kadang nanyain terkait dengan sinonim ataupun makna kata. Nah, KBBI ini dia akan sangat membantu gitu. Mungkin aku sedikit jelaskan untuk penggunaan KBBI di sini. Misalkan nih, oke, oh ya, sebelumnya kalau misalkan aku ngomongnya kecepatan, kalian boleh langsung bilang aja ya. Misalkan nih, aku cari kata lari di sini. Nanti dia akan muncul ada keterangan V di sini. V itu kan artinya verb ya atau kata kerja. Jadi kita bisa langsung tahu kelas katanya. Nah, lari juga dia bisa berupa N. N di sini nomina atau kata benda. Kita juga bisa ngecek sinonimnya pakai thesaurus ini. Diklik aja nanti bakal muncul kalau misalkan dia punya sinonim. Gitu. Terus selain KBBI, tentunya hal wajib yang bisa teman-teman baca ada EYD 5. Karena semua aturan kepenulisan itu bersumbernya dari EYD 5. Sebenarnya ada juga PUEBI, tapi yang terbaru sekarang itu di EYD 5. Jadi teman-teman bisa pakai EYD 5 sebagai sumber bacaan utama. Di sini udah sangat lengkap banget dan juga udah ada contohnya. Nanti aku juga akan menyinggung terkait dengan materi-materi di EYD 5. Terus selain KBBI dan EYD 5, ada juga buku penyuluhan kata, kalimat, dan paragraf. Ini bisa kalian cari juga di internet. Nanti mungkin aku bisa kirimkan linknya. Di sini tuh berisi pedoman-pedoman dalam kata, kalimat, dan juga paragraf. Ini bisa kalian baca-baca juga di sini. Mungkin itu untuk beberapa hal yang perlu teman-teman jadikan eh, alat tempur gitu ya di subtes BBM. Terus berhubung BBM ini kan waktunya 20 soal 20 menit, 20 soal 25 menit. Jadi kurang lebih satu soal itu ada 75 menit. BTW ini aku share berdasarkan pengalaman aku, jadi silahkan disesuaikan lagi dengan kalian, kalian nyamannya seperti apa, kemudian kalian butuhnya seperti apa gitu. Jadi silakan disaring apa yang dibutuhkan gitu. Nah, karena waktunya 25 soal untuk 25 menit untuk 20 soal, jadi usahakan kalian bisa menjawab satu soal itu kurang lebih selama 1 menit. Terus tipe soal PBM itu kan dia berupa bacaan ya. Jadi biar nggak menghabiskan waktu, langsung aja baca ke contoh soalnya. Terus langsung di-highlight apa sih yang diminta eh, si soal itu gitu. Terus kalau misalkan kita juga bisa lihat opsinya. Kan ada 5 opsi A, B, C, D, E. Misalkan di opsi itu tuh menunjukkan A kalimat satu, B kalimat 2, dan seterusnya. Kalian bisa langsung cek ke kalimatnya aja. Jadi nggak selalu terpaku baca soalnya dulu, baca opsinya dulu juga nggak apa-apa. Balik lagi ke tipe soalnya seperti apa gitu. Nanti aku bagiin gimana sih cara menjawab soal dengan berbagai tipe di BBM. Terus kalau aku biasanya menuliskan jumlah soal yang belum dijawab atau yang ragu. Sebenarnya kalau di web UTBK nanti itu kelihatan kok mana soal yang belum dijawab atau mana soal yang ragu. Cuman saranku kalau misalkan nih kalian harus mengulang bacaan itu selama 2 kali atau kalian masih ragu dan malah justru menghabiskan waktu, skip aja dulu gitu. Kerjain yang kalian bisa dulu di situ.
Terus pastikan ketika kalian menjawab itu, kalian benar-benar menjawab karena kalian punya dasar. Kalian tahu alasan kenapa kalian menjawab itu gitu. Kadang kan ada tipe orang yang jawab soal pakai feeling aja. Kayak misalkan nih di contoh soal sinonim. Kadang kan kita kosakata kita belum banyak tahu di situ. Jadi kita jawab pakai feeling gitu. Nah, itu sebisa mungkin untuk dihindari. Nah, oleh karena itu aku merekomendasikan kalian buat sering-sering cek kata di KBBI gitu. Jadi setiap jawaban yang kalian pilih benar-benar mempunyai dasar menjawab. Sebelum memulai materi, aku share beberapa materi yang sering keluar di UTBK dan di tryout kurang lebih ada 20 cakupan materi. Yang pertama terkait dengan judul. Judul nanti juga akan berhubungan secara langsung dengan tema dan juga topik. Karena kan tema topik judul itu adalah suatu hal yang dia saling bertingkatan gitu. Nanti ada tema di topik di dasar yang paling luas cakupannya, kemudian meningkat di atasnya di topik, ini biasanya berupa subjek dan ada di judul untuk materi. Tema topik judul juga akan kita bahas di pertemuan ini. Terus ada juga sinonim. Ini banyak keluar terutama di UTBK 25 ada soal terkait dengan sinonim. Jadi lebih baik teman-teman tahu maknanya. Kalau misalkan ternyata ada satu dua kata yang nggak tahu, coba disesuaikan dengan konteksnya. Jadi pakai metode eliminasi di situ. Terus ada juga tipe soal melengkapi kalimat. Nah, untuk melengkapi kalimat ini bisa berupa kita mencari konjungsi yang sesuai atau kita melengkapi agar pola kalimatnya sesuai. Itu tergantung nanti tipe soalnya seperti apa. Terus yang paling sering banget keluar itu ada inti kalimat. Nah, di inti kalimat ini yang perlu teman-teman pahami adalah perbedaan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kan seperti yang kita tahu kalau misalkan inti kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat. Nanti predikat dibagi lagi nih, ada yang transitif, ada juga yang intransitif. Nah, dalam menentukan inti kalimat, kita juga harus tahu mana sih yang diterangkan dan mana sih yang berfungsi untuk menerangkan, gitu. Selanjutnya ada penggunaan atau penulisan kata yang salah. Ini biasanya berkaitan dengan EYD 5 yang tadi sudah aku share ya. Eh, Bisa berupa penulisan tanda baca yang salah, penulisan misal huruf kapital, huruf miring yang salah. Terus ada juga peleburan. Peleburan ini lumayan sering juga. Terus ada juga kesetaraan. Kesetaraan kalimat nanti dia berhubungan dengan konjungsi dan juga imbuhan. Tuh. Terus juga penulisan huruf kapital, terus kalimat yang maknanya sama. Kalau kalimat yang maknanya sama, itu kita bisa mengerjakannya dengan cara yang pertama menggunakan sinonim. Kita cari sinonim dari kalimat yang dimaksud, dan kita bisa mengubah pola kalimatnya dari aktif menjadi pasif ataupun sebaiknya. Terus ada juga perbaikan kalimat. Nah, di perbaikan kalimat ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan, mulai dari ejaan, tanda baca, penulisan huruf, dan penggunaan kata baku atau tidak baku. Terus juga melengkapi bagian rumpang. Ada kesalahan tanda baca, penggabungan kalimat. Nah, kalau penggabungan kalimat sebenarnya yang perlu kita kuasai di sini adalah konjungsi. Konjungsi itu kan banyak banget jenisnya. Nah, biasanya yang sering keluar itu empat konjungsi ini. Jadi ada penambahan, pengecualian, tentangan atau perlawanan, dan sebab akibat. Nanti teman-teman juga harus tahu eh, kira-kira konjungsi mana sih yang digunakan di intra kalimat dan antar kalimat. Terus ada juga kesalahan penulisan kata ini bisa berupa efektif atau tidaknya tadi ya terkait dengan peleburan kata SP dan lain sebagainya. Terus menyisipkan kalimat. Kalimat efektif ini juga sering banget keluar. Bisa dilihat dari polanya, tanda baca, ejaan, kesetaraan, tadinya yang berhubungan dengan imbuhan, kemudian kehematan, dan juga ada ketepatan konjungsi. Ada juga kata tidak baku, kemudian
kata hubung atau konjungsi tadi, dan juga menyempurnakan kalimat, mengurutkan kalimat, kata depan, kemudian kata yang harus dihilangkan. Ini biasanya berhubungan dengan ketidakefektifan kalimat. Mungkin kalau kita lihat cakupan materinya ini terlihat lumayan rumit ya, karena kita belum terjun ke soalnya langsung. Tapi kalau nanti kalau misalkan teman-teman udah lihat tipe soalnya, sebenarnya nggak terlalu sulit untuk subtes BBM ini. Mungkin aku mau nanya dulu nih sebelum kita ke materi. Dari 20 cakupan materi tadi, teman-teman merasa yang masih agak kesusahan itu di materi yang apa? Boleh dijawab, boleh on mic atau boleh lewat chat, silakan. Sambil kita next ke materi selanjutnya. Oke, jadi di sore kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait eh, 6 topik 6 topik pembelajaran. Yang pertama kita akan mempelajari basicnya dulu terkait dengan tema, topik, judul. Kemudian kita juga akan belajar imbuhan, kemudian belajar frasa, klausa, dan kalimat, inti kalimat, pola penyusunan kalimat, dan konjungsi. Kenapa sih kita mempelajari ini di awal, bukan penulisan tanda baca atau penulisan huruf? Karena untuk penulisan huruf dan penulisan tanda baca itu sebenarnya bisa kita pahami di EYD 5. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang belum paham terkait penggunaan huruf dan tanda baca, bisa nanti ditanyain ke aku gitu, dan kita bahas bersama-sama. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena keenam materi ini itu saling kaitan dan paling banyak keluar di subtes PPM dari tahun ke tahun. Bahkan kalau misalkan keluar di tryout itu biasanya terkait dengan 6 materi utama ini. Nah, di setiap materinya nanti aku akan coba sambil bahas soal supaya teman-teman bisa memahami penerapannya dalam bentuk soalnya itu seperti apa sih gitu. Ya, kita mulai ke yang pertama, yaitu tema, topik, judul. Kita bisa menganalogikan nih atau menggambarkan tema, topik, judul ini dalam sebuah segitiga. Nah, kalau tema dia berada di eh, paling bawah. Jadi tema itu dia letaknya di sini. Kenapa di paling bawah? Karena tema itu ini paling luas. Gitu. Kayak misalkan kita membahas tema tentang kebersihan. Itu kan masih umum banget ya cakupannya. Terus kita mendekat ke yang selanjutnya, yaitu topik. Topik dia cakupannya lebih kecil daripada tema, tapi dia lebih besar daripada judul. Misalkan tadi temanya itu kebersihan. Topiknya bisa banyak nih, bisa kebersihan lingkungan, bisa kebersihan rumah, bisa kebersihan sekolah, atau bahkan bisa kebersihan tempat berbelanja gitu atau pusat perbelanjaan. Nah, setelah topik, di sini ada judul. Gitu. Jadi dia cakupannya paling kecil atau menjadi paling sempit di atas. Nah, ciri-ciri dari judul itu sendiri, dia biasanya maksimal 15 kata. Terus di dalam judul itu, dia sifatnya provokatif. Jadi dia mempengaruhi, dia harus menarik. Karena kan judul itu dia akan menggambarkan isi dari suatu bacaan, makanya dia harus bersifat provokatif, dan tentunya judul juga harus relevan. Jadi judul itu mencakup keseluruhan isi dari bacaan itu, dan itu tadi ya, dia terdiri dari 15 kata. Misalkan nih ada contoh di sini, temanya kebersihan lingkungan. Itu kan tema yang masih luas banget. Nah, kita bisa sempit lagi tema itu menjadi kebersihan sekolah. Nah, biasanya topik itu dia juga bisa berupa subjek yang dibahas di dalam kalimat.
Terus kemudian judul itu cakupannya yang paling sempit dan dia menarik atau bersifat provokatif. Misalkan di sini ada budayakan membersihkan kelas pulang sekolah itu terkait dengan dramaturgi judul. Aku ada contoh latihan soal. Kita coba latihan 2 menit dari sekarang ya teman-teman. Nanti uh, sekarang aku nggak mantau kolom chatnya, jadi teman-teman boleh langsung menjawab on mic. Ini ada teks, silahkan dibaca berdasarkan penjelasan tadi. Kita tentukan tema dari bacaan tersebut. 2 menit kita mulai dari sekarang. Oke, teman-teman udah dapat jawabannya yang apa? C bener nggak Kak? Apa? Sorry, boleh diulang? C bener nggak Kak? Oke, C ada yang jawab C, ada yang jawab lain. Nih katanya dijawab C, ada yang jawabannya berbeda. Boleh silahkan, kita sama-sama belajar aja di sini, jadi nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar juga. Oke, apakah semuanya jawabannya setuju atau ada yang punya jawaban lain nih? Oke, coba kita bahas ya. Tadi kan tema itu dia cakupannya paling luas. Kita coba baca nih, bayi yang dilahirkan tidak dengan berat badan rendah pada umumnya mempunyai status gizi saat lahir yang kurang lebih sama dengan status gizi bayi di Amerika. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya umur ditambah faktor-faktor lainnya, sebagian besar bayi tersebut terus mengalami penurunan status gizi. Puncak penurunan terjadi pada umur kurang lebih 18 sampai 24 bulan. Pada kelompok umur inilah prevalensi balita kurus atau wasting dan balita pendek atau stunting mencapai titik tertinggi. Menurut Hadi pada tahun 2001, setelah melewati umur 24 bulan, status gizi balita umumnya mengalami perbaikan meskipun tidak sempurna. Kalau kita lihat di bacaan, yang paling kata yang paling sering muncul itu apa? Kalau tadi itu kan tema, tema itu yang cakupannya paling luas. Terus kemudian topik, topik itu
Subjek dalam bacaan atau yang sering muncul. Terus judul itu dia yang lebih spesifik dan bersifat provokatif. Jadi yang paling sering muncul di bacaan ini itu kalimat apa? Kata status gizi. Oke, betul. Jadi yang paling sering muncul pada bacaan ini adalah status gizi. Ini coba aku highlight di sini. Ada status gizi, status gizi. Ini juga status gizi. Berarti tadi kalau yang paling sering muncul itu dia masuknya ke tema, topik, atau judul. Topik. Oke, topik. Jadi status gizi di sini dia itu topik. Hmm, Nah, yang ditanyakan di bacaan ini itu tema atau topik? tema. Tema, betul. Jadi kita cari tahu dulu nih yang lebih luas daripada status gizi itu. Karena kan kita udah tahu tadi kan status gizi di sini sebagai topik. Kenapa? Karena dia paling sering banyak dibahas di situ. Jadi dari opsi yang tersisa nih A, B, D, dan E yang lebih luas cakupannya dari status gizi itu yang apa? Gizi balita kah, gizi buruk, balita kurus, atau perbaikan pertumbuhan? Kenapa nih yang cakupan lebih luas dari status gizi? Gizi balita. Ah, Oke, betul. Jadi jawabannya adalah gizi balita. Karena dia cakupannya lebih luas di situ dan dia menjadi tema dalam bacaan ini gitu. Kenapa bukan gizi buruk? Kalau misalkan kita lihat di sini, gizi buruk itu kan sebenarnya percabangan dari jenis-jenis gizi gitu kan. Jadi ada bayi yang punya gizinya baik, ada yang punya gizinya buruk gitu. Itu alasan kenapa bukan opsi B, gizi buruk. Terus kalau balita kurus di sini dia bukan tema dan perbaikan pertumbuhan juga bukan tema. Jadi untuk tema dalam bacaan ini adalah gizi balita. Soal nomor satu. Ini tadi sudah ya topik yang dibicarakan dalam bacaan ada status gizi balita. Terus ini deh judul-judul yang termasuk bacaan tersebut. Jadi kita udah tahu kalau misalkan temanya itu uh, gizi balita, kemudian topik itu status gizi. Nah sekarang judulnya, apa judul bacaan tersebut? Oke, 1 menit dari sekarang ya, kita coba latihan jawab soal cepat.
bener nggak, Kak? A. Oke, C, ini ada teman-teman. A atau apa tadi, sorry? C, E. C. Oh, C. Oke, C. Dari teman-teman yang lain, ada yang sama jawabannya atau ada yang berbeda? Oke, jadi untuk judul jawaban yang tepat itu C, betul. Kasus gizi buruk pada balita. Kenapa sih jawabannya C? Karena tadi judul dia harus mencakup keseluruhan isi bacaan. Kalau misalkan kita lihat di sini itu kan kalimat pertama membahas bayi yang dilahirkan tidak dengan berat badan rendah pada umumnya mempunyai yang kurang lebih sama dengan status gizi bayi di Amerika. Terus di sini juga di kalimat kedua membahas kalau misalkan sebagian besar bayi tersebut terus mengalami penurunan status gizi, artinya dia sedang membahas kasus gizi buruk nih uh, pada bayi gitu. Terus di kalimat selanjutnya nih juga melanjutkan kalau puncak penurunan, jadi penurunan itu kan hal yang buruk gitu ya. Salah satu ciri gizi buruk, puncak penurunan terjadi pada umur kurang 18 sampai 24 bulan. Terus ada juga nih, pada kelompok umur inilah prevalensi balita kurus dan balita pendek mencapai titik tertinggi. Jadi betul untuk judul yang tepat itu ada di opsi C karena judul ini mencakup keseluruhan isi bacaan. Tuh itu untuk uh, contoh latihan tema, topik, dan judul. Untuk tema, topik, dan judul sampai ini, apakah aman teman-teman atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita bisa sambil next ke materi selanjutnya berkaitan dengan imbuhan dan afiksasi. Imbuhan itu jenisnya ada 4. Yang pertama, dia ada imbuhan yang diletakkan di awal atau namanya prefix. Dia ada meng, ber, di, tar, ke, per, se, ra, maha, para, kemudian di awal. Terus ada juga imbuhan yang diletakkan di akhir, namanya sufiks. Ada an, kan, i, nya, wan, wati. Terus ada juga infiks, dia jadi di tengah-tengah kata. Contohnya l, r, m. Terus ada juga confiks atau simulfiks. Jadi gabungan antara awal dan akhir. Ini ada contohnya gitu. Kenapa sih kita perlu belajar imbuhan? Karena nanti di penulisan kata biasanya ada materi terkait dengan peleburan peleburan imbuhan atau peleburan KTSP juga kita sebutnya. Nah, jadi kita perlu tahu nih kata dasarnya apa, kemudian diberi imbuhannya itu di awal, di akhir, di tengah, atau keduanya. Karena nanti berbeda ketika imbuhan, karena perlakuan imbuhan yang diberikan di awal, kemudian tingkat atau di awal dan akhir itu akan berbeda gitu. Terus ada juga afiks nih, afiks produktif versus improduktif. Untuk yang produktif itu penggunaannya tinggi, maksudnya dia sering digunakan, tuh sering dijumpai. Terus ada juga frekuensi penggunaan rendah, contohnya ada gemetar, geletar, gerigi, gemuruh, temali itu. Terus fungsi imbuhan ada 4. Yang pertama membentuk kata benda, misalkan ada penyapu. Penyapu itu kata dasarnya apa? Penyapu kata dasarnya Sapu.
sapu. Nah, ketika dia diberi imbuhan di awal kalimat berupa pe, itu dia akan berubah maknanya nih, membentuk kata benda menjadi penyapu. Yang betul, aku mau nanya dulu nih, yang betul itu penyapu atau pesapu? Penyapu. Kenapa penyapu? Hmm, Karena terjadi peleburan KTSP. Iya betul. Kenapa jadinya penyapu? Karena terjadi peleburan kata SP di situ. Terus ada juga fungsi imbuhan yang selanjutnya adalah membentuk kata kerja. Misalkan nih ada berlayar, itu kan kata dasarnya layar. Kemudian kita beri imbuhan ber di situ menjadi berlayar atau kegiatan atau membentuk suatu kegiatan gitu sehingga dia dikategorikan sebagai kata kerja. Terus ada juga fungsi imbuhan selanjutnya membentuk kata sifat. Biasanya diberikan imbuhan i, wi, iya, dan is. Contohnya manusiawi, kata dasarnya manusia, kemudian diberi imbuhan di akhir menjadi manusiawi, sehingga dia berubah katanya dari yang awalnya kata benda menjadi kata sifat. Terus fungsi imbuhan yang keempat adalah membentuk kata keterangan jika diberi imbuhannya an dan se-nya. Misalkan agaknya, habis-habisan, seindah-indahnya. Seindah-indahnya. Indah itu kan awalnya dia dari kata sifat, indah gitu. Kemudian diberi imbuhan se-nya dan dia berubah menjadi kata. Terus ada juga membentuk kata bilangan fungsi imbuhan selanjutnya. Ada 10 kedua, itu kan kata dasarnya 2 diberi imbuhan ke dan menjadi kata bilangan. Nah, untuk hukum peleburan KTSP itu terjadi ketika 4 huruf ini K, T, S, dan P, kemudian setelahnya huruf vokal A, I, U, E, O, bertemu dengan imbuhan M dan P, dia akan meluruh atau melebur. Misalkan misalkan tadi ada contohnya menyapu. Itu kan eh, mendapatkan imbuhan me dengan kata dasar sapu. Sapu ini kan termasuk KTSP, ini ada S nih setelah huruf S, dia adalah huruf vokal yaitu A. Ketika dia diberi imbuhan me, maka dia menjadi menyapu. Terus misalkan ada lagi siram. Siram jika diberi imbuhan me, maka dia akan menjadi apa? Jadi apa teman-teman? Menye, men, eh, menyiram. Betul, menyiram. Karena di sini ada huruf KPSP. Ini ada huruf S nih. Setelah huruf S, dia huruf vokal yaitu I. Diberi imbuhan me, maka dia akan melebur. Jadinya menyiram. Terus misalkan kritik diberi imbuhan me, itu menjadi apa nih? Melebur atau enggak? Ditambah eng, jadi meng. Kayak melebur atau enggak? Enggak, Kenapa enggak? karena huruf vok, eh, karena huruf konsonan. Oke, betul. Jadi kalau
huruf meskipun dia 4 SP, tapi setelahnya huruf konsonan atau selain A, I, U, E, O tadi, dia nggak akan gugur. Jadi tetap kritik. Terus lagi. Ada kata dasar pel, kemudian diberikan imbuhan me. Dia menjadi apa nih? Ini kan ada KTSP nih, terus setelahnya huruf vokal. Apakah dia akan meluruh? Jadinya apa nih teman-teman? Hmm, karena apa satu kata jadi mengeh. Oke, betul Zahra. Jadi kalau misalkan nih ada imbuhan me, dia bertemu dengan satu suku kata. Di sini contohnya pel, maka dia akan menjadi menge. Hmm, pel. Misalkan juga ada cat. Cat diberikan imbuhan me. Cat itu kan dia terdiri dari satu suku kata. Nah, dia akan menjadi mengecat. Tuh, itu untuk pengecualian hukum ATSP. Terus ada juga nih, ini kan udah ya, ini ada yang luluh jika dia bertemu huruf vokal, kemudian tidak luluh kalau misalkan huruf keduanya konsonan. Terus ada juga pengecualian tadi yang ini, itu kalau misalkan dia terdiri dari satu suku kata, maka dia akan menjadi menge. Nah, selanjutnya ada pengimbuhan bertingkat. Pengimbuhan bertingkat ini maksudnya itu maksudnya itu pemberian imbuhan di awal dan akhir kata. Di sini ada contohnya memperhatikan. Memperhatikan itu kata dasarnya apa? Berhati atau hati? Eh, hati. Eh, perhatian. Hati atau perhatian, Kak? Nah, jadi di memperhatikan ini sebenarnya kata kata apa namanya kata dasarnya itu hati karena perhati atau perhatian itu kan sebenarnya sudah diberi imbuhan pe dan an. Jadi di kasus ini memperhatikan itu dia ada pengimbuhan bertingkat di me dan per. Terus lihat di belakangnya ternyata dia ada ya ini kata sudah diberi imbuhan me, kemudian diberi lagi imbuhan per. Terus di akhir diberi lagi nih imbuhan kan. Kasus seperti ini dia tidak terjadi peluluhan. Tuh, jadi tetap memperhatikan. Karena tadi kata dasarnya itu hati. Gitu. Terus selanjutnya aturan yang keempat dalam hukum, sorry aturan yang kelima dalam hukum KTSP khusus penggunaan pe. Huruf kedua konsonan tetap luluh. Misalkan tadi di aturan kalau setelah huruf ATSP, kemudian setelahnya huruf konsonan dan diberi imbuhan me, dia tidak akan luluh. Tapi berbeda nih kalau kita beri imbuhannya itu pe. Misalkan dari kata protes, kita beri imbuhan pe, dia akan menjadi pemrotes. Tapi kalau misalkan kata dasar protes, kita beri imbuhan me, dia akan menjadi memprotes atau memprotes.
Dia akan jadi memprotes atau memprotes. Ingat tadi kalau misalkan Ibu Hanma setelahnya huruf konsonan dia luluh atau enggak? Enggak, jadi memprotes. Ya betul, jadi dia enggak luluh, dia menjadi memprotes. Untuk imbuhan, taraku. Nah, untuk imbuhan ini, apakah ada cukup jelas materi ya atau ada yang ditanyakan nih dari teman-teman? Aman, Kak. Aman ya. Sebentar aku ada satu contoh soal misalkan kata dasarnya kaji, kemudian diberi imbuhan me. Kira-kira dia akan luluh atau enggak? Hmm, enggak mengkaji Oke, kenapa enggak luluh? karena konsonan. Konsonan, tapi setelah konsonan itu vokal atau enggak? Oh iya, vokal. Oke, jadi luluh atau enggak? Hmm. Oh, jadi mengaji gitu, Pak. Nah, untuk kasus yang kata dasarnya kaji, kemudian diberi imbuhan mas, sebenarnya dua-duanya sama-sama betul, tergantung kita gunakan dalam konteks yang apa. Dia bisa menjadi mengkaji dan juga bisa mengaji, tergantung konteksnya gitu. Kan ada kata mengkaji, coba kita buka KBBI. Hmm. Nah, kalau kita lihat nih mengkaji, ini kan kata dasarnya kaji juga. Dia termasuk ke verba, artinya belajar atau mempelajari gitu. Jadi sebenarnya ada loh kata mengkaji. Jadi meskipun dia eh, KTSP kemudian diberi vokal, dia tidak luluh, itu bisa saja terjadi. Terus coba kita cari kata mengaji. Mengaji ternyata dia masuk ke KBBI dengan kata dasar yang sama juga nih. Kata dasarnya kaji dan sama-sama juga termasuk verba atau kata kerja yang artinya dia mendaras atau membaca Al-Quran. Terus bisa juga berarti belajar membaca tulisan Arab atau ilmu agama. Jadi untuk case yang ini, baik mengaji atau mengkaji itu adalah dua hal yang sama-sama betul. Jadi balik lagi kita lihat ke uh, contoh kata dasarnya seperti apa gitu. Karena memang ada beberapa pengecualian kata yang dia tidak selalu diterapkan hukum KTSP gitu. Kalau misalkan aman, kita bisa next ke materi selanjutnya terkait dengan frasa, klausa, dan kalimat. Kenapa sih kita harus belajar frasa, klausa, dan kalimat? Karena ini nanti akan sangat penting dalam kita menentukan pola kalimat. Apalagi pola kalimat itu kan materi yang sering banget keluar di UTBK. Bahkan setiap tahunnya ya ada soal terkait dengan pola kalimat. Pertama, kita bahas terkait dengan frasa. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, frasa itu dia sifatnya non-predikatif. Artinya dia tidak mempunyai predikat. Terus dia juga mempunyai satu makna gramatikal.
Maksudnya makna gramatikal itu makna yang sebenarnya, makna sesuai kamus. Jadi dia bukan termasuk makna kiasan, bukan majas gitu. Terus dia menduduki satu fungsi, maksudnya satu fungsi di sini. Jika dia jadi subjek, ya sudah dia menduduki itu aja gitu, nggak menduduki fungsi lain. Contohnya, kayak misalkan ayam goreng dan nasi goreng. Nah, sebelum masuk ke frasa, mungkin aku sedikit menjelaskan terkait dengan diterangkan dan menerangkan. Atau bisa kita singkat itu diterangkan, menerangkan. Diterangkan itu adalah suatu kata yang akan dijelaskan nantinya gitu. Kemudian menerangkan adalah kata yang berfungsi untuk memberikan atau menjelaskan kata sebelum atau sesudahnya. Misalkan contoh ada frasa ayam goreng. Mana yang dia diterangkan dan mana yang menerangkan? Coba. Ayam goreng tuh menerangkan. Ayam yang diterangkan, goreng menerangkan. Oke, betul. Kalau nasi goreng, Nasi diterangkan, goreng menerangkan. oke, udah betul ya teman-teman. Jadi untuk ayam goreng, ayam di sini tuh dia di berfungsi sebagai kata yang diterangkan, kemudian gorengnya itu menerangkan. Untuk nasi goreng juga sama, nasinya diterangkan dan gorengnya itu menerangkan. Itu untuk frasa. Kemudian klausa. Klausa dia gabungan kata yang mengandung S dan P. Jadi di dalam klausa dia punya eh, kedudukan sebagai subjek dan predikat. Nah, di mana subjek dan predikat ini dia adalah penyusun utama inti kalimat. Jadi syarat suatu kalimat dikatakan mempunyai inti kalimat itu ketika dia mempunyai subjek dan predikat di situ. Terus dia tuh tidak diakhiri intonasi akhir dan tidak ada tanda baca. Oleh karena itu nih, misalkan kalau teman-teman nulis suatu kalimat agar suatu gabungan kata itu bisa dikatakan sebagai kalimat harus diakhiri dengan tanda baca. Itulah yang membedakan kalimat dan klausa. Kalau misalkan kalimat, dia harus punya tanda baca gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nulis di akhir nggak diberikan tanda baca, kita perlu tanyakan nih maksudnya dia lagi nulis klausa atau lagi membentuk kalimat gitu. Nah untuk contoh klausa ada Kak Ros menjahit, terus ada juga Patrick bermain. Kalau kita lihat nih di kalimat yang pertama, tadi kan klausa dia minimal punya S dan P. Berarti kalau di kalimat Kak Ros menjahit, mana yang termasuk subjek dan mana yang termasuk predikat? Subjek Kak Ros menjahit predikatnya. Betul, jadi untuk subjeknya Kak Ros kemudian menjahit predikatnya. Jelasan lebih lengkap terkait dengan inti kalimat, kita akan bahas setelah ini sebagai pengenalan aja. Terus kemudian mana yang sebagai subjek dan mana yang sebagai predikat. Yang Patrick bermain, Kak. Iya, Patrick subjeknya bermain tuh predikat. betul. Jadi Patrick dia sebagai subjek dan bermain sebagai predikat. Terus selanjutnya kalimat. Kalimat itu gabungan kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat.
Jadi meskipun dia hanya memiliki subjek dan predikat, dia bisa dikatakan sebagai kalimat. Dengan catatan ada tanda baca nih di akhirnya. Itulah yang membedakan kalimat dan klausa. Kalau kalimat dia diakhiri dengan tanda baca dan ada intonasinya. Kalau misalkan klausa dia tidak ada tanda baca dan tidak diakhiri dengan intonasi. Contohnya di sini nih, Opah membuat kebun di belakang rumahnya. Opah di sini dia sebagai subjek, kemudian membuat sebagai predikat, kebun sebagai subjek, dan di belakang rumahnya itu sebagai kata keterangan. Tuh, jadi ini untuk cara membedakan frasa, klausa, dan kalimat. Kalau frasa, dia nggak ada subjeknya, nggak ada predikatnya, nggak ada tanda baca, dan nggak diawali huruf kapital. Kalau klausa, karena penyusun intinya itu ada subjek dan predikat, jadi dia ada subjek predikatnya, tetapi tidak ada tanda baca dan huruf kapital. Kalau kalimat, dia ada subjeknya, ada predikatnya, ada tanda baca, dan juga diawali huruf kapital. Oke, jadi apa yang membedakan klausa dan kalimat? Kalau kau kalau klausa nggak diakhiri tanda baca, Betul, kalau kalimat, diakhiri tanda baca. oke, betul. Oke, jadi setelah tadi ya udah kasih terkait dengan klausa kalimat, kita coba latihan soal di sini, tapi aku coba nanti menjawabnya gantian ya satu persatu biar semuanya juga paham gitu. Dan nanti teman-teman yang lain juga boleh bantu. Ini pertanyaan nomor satu, mungkin Zahra bisa jawab pertanyaan nomor satu. Mahasiswa Universitas Indonesia, dia termasuk frasa, klausa, atau kalimat? Ingat tadi kalau frasa dia tidak ada predikat atau bersifat non-predikatif. Kalau klausa dia punya subjek predikat tapi tidak diakhiri dengan tanda baca. Kalau kalimat dia ada subjek predikat dan diakhiri tanda baca. Jadi kalau mahasiswa Universitas Indonesia itu dia termasuk apa? Frasa, Tuh, klausa, frasa. atau kalimat? Frasa karena nggak ada Frasa. predikatnya. Kalau klausa Oke, ada dua, betul subjek sih. Di sini predikat. jawabannya adalah fras. Terus nih nomor dua mungkin coba Nana boleh adik dan kakak bermain. Dia termasuk frasa, klausa, atau kalimat. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa dibantu. Adik dan kakak bermain. Ini dia termasuk frasa, klausa, atau kalimat. Jadi adik dan kakak bermain, dia termasuk ke klausa.
Kenapa dia masuk ke klausa? Karena itu tadi dia terdiri dari subjek dan predikat. Subjeknya ada adik dan kakak, kemudian predikatnya ada. Jadi dia terdiri dari dua unsur atau dua fungsi gitu. Terus yang ketiga ada kuku-kuku sayap biru. Dia sebagai apa nih? Frasa, klausa, atau kalimat. Frasa. Betul, frasa. Karena dia tidak memiliki predikat atau non-predikatif di situ. Kalau soal nomor 4 nih, ayah mencuci motor di halaman. Termasuk frasa, klausa, atau kalimat. Kalimat gak, Kak? Betul, kenapa nih kalimat? Karena ada tanda baca titiknya di akhir. Betul sekali, karena ada tanda titik di akhir. Di sini ya, ada tanda titiknya. Itu yang beda antara frasa klausa dan kalimat. Nah, ayah di sini dia sebagai subjek. Ayah sebagai subjek, kemudian mencuci sebagai predikat, motor sebagai objek di halaman sebagai keterangan. Ntar aku kasih keterangan. Kalau yang kelima nih, kucing itu terluka. Nah, Sheila, boleh tolong jawab. Dia termasuk ke frasa, klausa, atau kalimat? Klausa, Kak. Betul, jadi kucing itu terluka, dia masuk ke kategori klausa karena ya nih, ada kata yang dia bersifat predikatif. Mungkin untuk penjelasan predikat akan aku jelasin lebih lanjut nanti ya setelah ini. Jadi predikat itu nanti banyak jenisnya, ada transitif, ada intransitif, kemudian gimana sih cara membedakan gampangnya predikat gitu. Ini betul, kucing itu terluka adalah contoh dari klausa. Kucing sebagai subjek dan luka sebagai predikat. Kalau misalkan nih aku tambahkan tanda titik di sini, dia tetap klausa atau berubah menjadi kalimat. Jadi kalimat, Kak. Betul. Jadi kalau misalkan meskipun dia hanya terdiri dari subjek dan predikat, kemudian diakhiri dengan tanda baca, dia akan berubah menjadi kalimat. Misalkan gak ada tanda bacanya, dia akan tetap menjadi klausa. Ya, untuk cara membedakan frasa klausa kalimat, apakah sudah aman? Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh nih, langsung tanyain aja. Aman, Kak. Oke, kalau aman, kita next ke inti kalimat. Inti kalimat ini seperti sudah aku ulang-ulang nih dari tadi. Dia itu materi yang paling sering keluar di UTBK gitu. Untuk inti kalimat, dia terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Dia dapat ditambah objek jika termasuk verba transitif atau pelengkap jika verba intransitif. Um,
Aku jelasin dulu mana ya di sini terkait dengan gimana sih cara kita membedakan masing-masing eh, masing-masing penyusun gitu ya, ada subjek, predikat, objek, keterangan. Yang pertama ada subjek. Oh, kalau kayak gini suaraku aman ya, teman-teman? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke. Jadi kalau subjek itu bisa menjawab pertanyaan apa atau siapa. Terus dia juga bisa berupa noun atau kata benda. Misalkan nih nama orang, tumbuh-tumbuhan, buah, makanan, bisa juga untuk predikat. Predikat itu nanti ada predikat transitif, kemudian ada intransitif dan kopula. Untuk predikat transitif, dia membutuhkan objek setelahnya. Biasanya dia diawali dengan me atau di. Di dia, tapi nanti ini tergantung lagi eh, contoh kalimatnya seperti apa. Cuman untuk membedakan dengan gampangnya nih, untuk predikat transitif dia membutuhkan objek, terus diawali me, di, tuh. Untuk intransitif, dia tidak membutuhkan objek. Terus dia biasanya bisa diawali dengan berkata. Terus untuk intransitif itu setelahnya bisa berupa lengkap atau keterangan. Terus selanjutnya ada objek. Objek itu dia bisa diaktifkan atau bisa dipasifkan. Tergantung nanti gimana kalimatnya. Terus ada juga pelengkap. Untuk pelengkap, ini dia bisa juga muncul di transitif. Kalau misalkan dia muncul di predikat yang transitif, maka susunan kalimatnya akan menjadi SPOPL. Tapi kalau dia berada setelah predikat intransitif, maka pola kalimatnya akan menjadi SPPL. Pelengkap ini fungsinya untuk melengkapi objek. Melengkapi objek atau memberikan penjelasan lebih lanjut. Terus yang terakhir ada keterangan. Keterangan dia bisa keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain sebagainya. Misalkan siang hari atau kemarin, pagi ini, dia bisa juga berupa konjungsi. Nah, konjungsi ini dia, kan aku sedikit membahas terkait dengan konjungsi.
konjungsi yang biasanya paling sering digunakan di UTBK itu ada ini. Dari, pada, kepada, oleh, bagi, untuk, tentang. Ini berapa konjungsi yang sering digunakan di UTBK? Konjungsi itu kan nanti banyak jenisnya kan. Ada konjungsi yang dia diletakkan di awal kalimat, ada juga yang di tengah-tengah kalimat, kemudian ada yang harus didahului tanda koma, ada juga yang nggak perlu didahului tanda koma. Jadi kita akan belajar terkait dengan konjungsi. Sekarang kita menyinggung sedikit aja terkait dengan konjungsi. Nah, keterangan ini dia bisa keterangan dia bisa diletakkan di awal kalimat dengan catatan setelahnya wajib diberi tanda koma. Misalkan nih ada kalimat pagi hari ini aku bangun terlambat. Nah, pagi hari ini itu kan dia termasuk menunjukkan keterangan waktu. Nah, dan dia diletakkan di awal kalimat, makanya perlu diberikan tanda koma di situ. Kita coba cari latihan soal. Nah, ini cara menentukan inti kalimat. Yang pertama, kita harus pahami dulu nih kalimatnya seperti apa. Terus yang selanjutnya tentukan subjek dan predikat, karena kan inti kalimat itu subjek dan predikat. Terus hilangkan keterangan. Kalau misalkan di soal ditanyakan inti kalimat tersebut adalah, berarti kita nggak perlu masukin keterangannya di situ. Terus sederhanakan S dan P. Nah, fungsinya kita belajar diterangkan dan menerangkan tadi adalah untuk menyederhanakan subjek dan predikat itu. Nanti kita akan belajar uh, apa sih kata yang menyebabkan subjek itu kemudian dia diperluas atau menyebabkan subjek itu makin luas. Nah, itu nanti perlu dihilangkan gitu dalam kalimat. Jadi kita benar-benar ambil di opsi yang ada subjek dan predikatnya aja. Tapi kalau ternyata nggak ada subjek dan predikatnya doang, ada yang pakainya perluasan, maka opsi terakhir pilih yang ada perluasannya. Misalnya soal nomor 1, kita coba uh, jawab dulu ya. Nanti yang ke bawah-bawah kalian coba jawab masing-masing gitu. Pertanyaannya nih, inti kalimat di atas. Biar lebih gampang nih dalam menentukan pola kalimat, tentuin dulu predikatnya di situ. Jadi untuk beberapa tips dalam menentukan pola kalimat, yang pertama itu cari predikat. Ditandai dengan kata yang berawalan terdi. Jadi teman-teman cari tahu dulu nih, pakai scanning gitu, pakai teknik scanning, cari tahu dulu mana nih kata yang berawalan 4 imbuhan ini, berterdi. Tuh. Terus setelah cari predikat, lihat subjek. Kalau kita udah lihat subjeknya, kita balik lagi nih ke predikatnya. Dia butuh objek nggak sih? Kalau misalkan dia butuh objek, berarti di dalam inti kalimat itu masukin objeknya. Oke, tadi sempat ada yang terlewat di bagian predikat. Sebenarnya selain 2 predikat tadi, ada juga predikat, dia namanya, sebentar, dia namanya predikat kopula. Nah, predikat kopula ini dia tidak
menentukan objek. Contoh dari predikat copula itu ada adalah, ialah, yakni, yaitu. Jadi misalkan nih ada kalimat bencana alam adalah bla 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 bla. Jadi bencana alam ini ada sebagai subjek, kemudian adalahnya dia adalah predikat copula, dan predikat copula itu dia bukan objek. Biasanya setelah copula ini dia bisa berupa uh, pelengkap ataupun langsung keterangan. Tapi jarang sih biasanya langsung keterangan, biasanya pelengkap. Jadi misalkan tadi bencana alam adalah bencana yang disebabkan karena bla 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 gitu. Itu untuk copula. Balik lagi ke sini. Inti kalimat di atas adalah kita cari tahu dulu nih, scanning mana sih kata yang berawalan ber, ter, atau di. Kita lihat di sini, oh ternyata ada kata terkandung di sini. Oke. Tapi sebelum itu ada nggak sih kata selain terkandung yang dia berawalan me, ber, ter? Ada nggak? Ada di kata, Hmm, mengembangkan. oke, ada di kata mengembangkan. Jadi kita simpen dulu nih ya terkandung, kita lihat ke yang mengembangkan. Kita uh, bisa tuliskan di sini mengembangkan itu sebagai kan, oh, sebagai subjeknya. Subjek itu bisa dijawab dengan pertanyaan apa atau siapa. Siapa sih yang mengembangkan atau apa sih yang dikembangkan? Tergantung konteksnya nanti. Nah, kalau dalam kalimat ini pertanyaan itu siapa yang mengembangkan? Siapa yang mengembangkan? Jawabannya Para adalah peneliti. para peneliti. Betul. Kita udah dapet nih subjek dan predikat di sini. Terus kita balik lagi nih, lihat subjeknya. Dia diawali dengan apa di sini? Hmm. Diawali me. Imbuhan me itu dia termasuk transitif atau intransitif. Jadi imbuhan me dia termasuk ke transitif. Oleh karena itu setelahnya kita perlu objek. Jadi kan kita udah dapat nih subjeknya para peneliti, kemudian predikatnya itu mengembangkan. Terus kita cari nih objeknya. Para peneliti itu mengembangkan apa sih? Gitu. Jadi para peneliti itu mengembangkan apa sih? Apa sih yang dikembangkan dari para peneliti ini? Jawabannya adalah TM61. Jadi objeknya adalah TM61. Jadi inti kalimat di atas adalah jawabannya yang D. Para peneliti mengembangkan TM601. Itu untuk mencari ulah mencari inti kalimat. Nah, di pertanyaan kedua itu boleh coba jawab ya. Kita coba latihan soal 1 menit dari sekarang. Silahkan. Berita tersebar. Ya, coba nih kita lihat sama-sama. Katanya jawabannya berita tersebar. Kita lihat tadi nih, mulai dari menentukan predikat. Cari kata yang berawalan ber, ter, me, atau di. Sebenarnya ini banyak ya, kata yang berawalan itu ada penjelasannya.
beracun, terus ada juga mengandung, ada juga tersebar gitu. Tapi kita coba baca kalimatnya. Beberapa waktu lalu, berita tentang susu bermelanin, biskuit beracun, dan bahan kosmetik yang mengandung bahan merkuri dan hidrokinon dengan cepat tersebar melalui media massa, sehingga meresahkan pedagang dan konsumen yang memiliki, menyimpan, memperjualbelikan, atau menggunakannya. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kan ada tanda koma nih setelah beberapa waktu lalu. Biasanya kalau misalkan ada ada tanda koma setelah subjek, dia biasanya masih penguasaan subjeknya gitu. Jadi dia secara tidak langsung masih bagian dari subjek itu sendiri. Jadi dia bukan merupakan struktur kalimat lain atau bukan uh, struktur atau bukan predikat dari kalimat itu. Jadi kalau misalkan ada tanda koma nih setelah subjek, itu bisa jadi dia adalah masih bagian dari subjek itu sendiri atau masuk ke perluasan subjek. Itu ya, itu untuk pengecualiannya dalam kasus pola kalimat ini. Jadi kalau kita bisa lihat nih dari berita, kemudian sampai hidroquinone, ini dia masih perluasan subjek tuh. Berarti yang dia masih berawalan betar, atau di itu kan ada tersebar. Kayak kita dapat predikatnya di sini. Di sini kita harus cari subjeknya. Ini berarti dari tentang kenapa? Sebentar teman-teman, aku ganti warna. Dari tentang, sorry, ini ada kesalahan penjelasan. Jadi uh, setelah tanda koma ini kan, kalau kita lihat beberapa waktu lalu ini kan menunjukkan keterangan, bukan, karena syarat keterangan tadi kalau dia diletakkan di awal kalimat nih, kalau dia diletakkan di awal kalimat dia harus diberi tanda koma. Jadi kalau yang ini beberapa kalimat ini adalah kalimat, terus setelah kalimat ada konjungsi, dia biasanya masuk ke perluasan subjek. Jadi di kasus ini ya tentang itu dia termasuk konjungsi. Makanya setelah kata Rita ini dia masuk ke perluasan subjek. Kalau kita lihat yang aku jelaskan tadi nih, konjungsi itu yang sering muncul itu kan ada dari, pada, kepada, oleh, bagi, untuk, tentang. Nah, tentang ada di kalimat tadi. Jadi sebenarnya tentang di sini itu dia adalah konjungsi yang mana dia akan menjadi perluasan subjek itu sendiri. Tuh. Jadi dari kata kan susu bermelanin sampai dengan cepat dia berupa perluasan subjek. Jadi untuk cari subjeknya kita bisa berdikari menggunakan kalimat tanya, apa yang tersebar atau siapa yang tersebar. Berarti jawabannya adalah berita. Jadi yang tersebar adalah berita. Nah, kemudian itu dia termasuk intransitif atau transitif nih teman-teman, bentuk objek atau enggak. Jadi di sini di tersebar itu dia tidak membutuhkan objek ya, karena dia termasuk ke predikat transitif. Jadi untuk inti kalimatnya cukup berita tersebar aja, nggak perlu ada objeknya gitu.
Ini next nih soal yang ketiga, inti kalimat di atas adalah kita coba 1 menit dari sekarang ya. Cek dulu predikatnya apa, kemudian lihat tuh di awal kalimat ada kata karena, apakah dia termasuk keterangan. Oh, ternyata setelah karena terbukti menentukan ada tanda koma nih. Jadi dia apakah masih termasuk subjek atau udah merupakan keterangan? B, Kak, perusahaan asing menanamkan modalnya. Oke, ini ada yang jawab. Perusahaan asing menanamkan modalnya. Coba kita lihat nih. Pertama nih, di awal kalimat udah langsung muncul tanda koma di sini. Sorry, nggak kelihatan. Ada tanda koma. Berarti, kalau ada tanda koma nih di awal, bisa saja ini termasuk ke struktur keterangan. Jadi karena terbukti menunjukkan ini termasuk ke keterangan jika diletakkan di awal kalimat, maka harus diakhiri dengan tanda koma. Terus selanjutnya kita cari tahu dulu nih predikatnya apa. Nah, dalam kalimat ini predikatnya itu ada menanamkan. Menanamkan dia termasuk transitif atau intransitif. Perlu objek enggak? Perlu. Menanamkan itu oke, perlu. Jadi setelah menanamkan perlu objek nih. Jadi menanamkan tadi dia termasuk nikah. Kita cari nih apa yang ditanam atau siapa yang menanamkan. Jawabannya adalah perusahaan asing. Kita udah dapet nih inti kalimatnya. Perusahaan asing dan menanamkan. Terus karena dia transitif, berarti perlu objek. Objeknya biasanya langsung diletakkan setelah predikat. Jadi ada kata modal di sini. Modal itu dia objek. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih berbondong-bondong dia nggak masuk ke subjek? Sebenarnya tadi itu kan kita kan sudah belajar kan yang namanya diterangkan dan menerangkan. Nah, ini berfungsi dalam menentukan subjek. Perusahaan asing di sini kan kemudian berguna sih menerangkan gitu. Sebenarnya salah nggak sih kalau misalkan inti kalimat itu ada perusahaan asing berbondong-bondong menanamkan modalnya? Sebenarnya nggak salah, tergantung nanti tiap 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 soal itu tergantung opsinya lagi. Kalau misalkan ternyata nggak ada yang opsinya perusahaan asing menanamkan modalnya doang, adanya yang perusahaan asing berbondong-bondong menanamkan modalnya, maka nggak apa-apa pilih yang itu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih ringkas lagi, maka kita cukup ambil diterangkannya saja. Menerangkannya nggak usah, jadi cukup sampai perusahaan asing menanamkan modalnya gitu. Nah, setelah objek ini kita lihat ada konjungsi. Ada konjungsi di sini. Konjungsi ini kan penanda keterangan nih. Jadi dari kalimat di sampai akhir dia berfungsi sebagai keterangan.
keterangan. Ini untuk inti kalimat, pada kalimat ini jawabannya betul, opsi yang B. Perusahaan asing menanamkan modalnya. Itu, ini soal terakhir. Inti kalimat di atas adalah apa jawabannya? Eh, B, betul nih ada yang jawab jawabannya B. Kita coba cek. Seperti biasa, pertama kita cari tahu dulu nih kata yang berawalan atau yang mencirikan predikat. Di sini ada kata menghambat. Terus setelahnya kita lihat ini ada tanda koma di sini. Koma itu tadi dia bisa menyatakan perluasan kalimat atau menjelaskan keterangan. Kalau misalkan di sini tanda koma di soal yang ini juga menjelaskan perluasannya gitu. Jadi bukan bagian dari objeknya itu. Dia menjelaskan kalau misalkan TM601 ini adalah sintesis peptida atau rangkaian asam amino pembentuk protein. Gitu. Jadi kalau di dalam kalimat ini setelah tanda koma ini adalah penjelasan lebih lanjut dari hormon kortisol itu sendiri. Jadi hormon kortisol adalah hormon stres yang menyebabkan peningkatan tekanan darah, pengumpulan darah, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Jadi untuk yang ini kita tidak masukkan ke kalimat intinya. Jadi kalau misalkan ada tanda baca nih, tanda koma di sini, perlu perhatikan dulu, perlu lihat dulu, dia termasuk perluasan ataukah dia termasuk bagian apa gitu. Setelah kita tahu nih mengapa sebagai predikat, kita cek lagi dulu dengan pertanyaan apa atau siapa. Siapa yang menghambat atau apa yang bisa menghambat? Jawabannya adalah tertawa. Tertawa di sini sebagai subjek. Kita udah dapat nih inti kalimatnya, subjek, predikat. Tapi kalau kita lihat predikatnya ini adalah predikat transitif dan memerlukan objek. Sehingga kita perlu cari tahu dulu nih setelah uh, predikat atau objeknya apa. Biasanya predikat dan objek ini berdampingan atau berdampingan atau bersebelahan gitu. Jadi objeknya kalau kita lihat di sini ada aliran kortisol. Oke, jadi kita udah dapat nih tertawa menghambat aliran kortisol. Ini objeknya. Kalau kita lihat nih, opsi yang jawabannya tertawa menghambat aliran kortisol itu A, B, C, D, atau E. Kak. Betul, jawabannya yang E. Kenapa enggak yang B? Yang B itu kan tertawa menyebabkan penggumpalan darah. Nih, penggumpalan darah dia letaknya di sini kan. Terus ya itu tadi yang sudah aku bilang, kalau misalkan ini ada tanda kombinasi kita perlu lagi sebenarnya dia tuh sebagai apa sih? Dia sebagai pelengkap atau dia ternyata hanya menjelaskan kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya gitu. Kalau di sini penggumpalan darah ini kan uh, adalah akibat dari hormon atau aliran kortisol ini. Kalau bisa kita baca di kalimat lengkapnya, tertawa dapat menghambat aliran kortisol. Nah, aliran kortisol ini adalah hormon stres yang menyebabkan peningkatan tekanan darah, penggumpalan darah, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Jadi ini dari sini nih hormon stres yang menyebabkan peningkatan tekanan darah, penggumpalan darah, dan penurunan sistem kekebalan tubuh dia masih
termasuk ke menjelaskan apa sih home episode itu, gitu. Ini ada tambahan terkait dengan materi transitif dan intransitif. Kalau misalkan transitif, kita juga bisa membalik dia dari kalimat aktif menjadi pasif. Misalkan nih ada tertawa menghambat aliran kortisol. Menghambat itu kan dia predikat nih, dia bentuknya masih aktif karena dia butuh objek. Kita bisa balikan menjadi diubah menjadi di. Jadinya aliran kortisol dihambat karena tertawa, itu juga bisa. Itu cara membedakan kalimat transitif dan intransitif. Mungkin itu saja teman-teman, ini sudah di soal yang terakhir. Sekian dari aku, mungkin dari Kak Yere ada tambahan. Oke, terima kasih banyak Kak Risa udah ngajarin kelas PBM hari ini. Semoga teman-temannya pada ngerti ya. Eh, Terakhir mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi sebagai penutup. Claudia, Zara, aman ya? Oke, kalau udah aman, terima kasih banyak buat Kak Nisa udah ajarin. Mungkin nanti bakal ngajarin PBM lagi ya Kak. Oke, Kak. Boleh, boleh, boleh. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir dan juga Kak Nisa atas penjelasannya cukup bagus. Semoga teman-teman pada ngerti ya. Dan semoga persiapan untuk UTBK-nya semakin lancar. Sekian mungkin dari kakak, kalau mau izin live bisa ya. Terima kasih banyak Kak Risa. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat belajar dan semangat belajar UTBK-nya. Bisa live ya teman-teman.